contoh kayak pengikut-pengikut di sana akhirnya ya pada sadar atau menyadari, bahkan ada yang berbalik arah ya istilahnya, gitu loh. Mombel naikin Bang Yamin katanya. Tapi ya itulah Bang, aku makannya agak ada bingung sendiri kan Bang. Aku ikutin. Terus katanya ini bukan masalah skincare, ini masalah pribadi. Ya, sementara di dakwaan tersebut jelas dan di kesaksian pelapor juga jelas dia berbicara ketika Doktiv itu membahas skincare. Terus dia juga menelpon Dokter Oki itu juga membahas bagaimana nih penjualan skincare saya. Nah, nanti bagaimana ininya sehingga dia mencari itu. Terus kemudian dengan Mail pun yang dibahas adalah skincare. Nah, kalau begitu kan konsepnya kalau pribadi yang dia bilang kata begeng, abu-abu, penipu gitu kan. Ya kalau menurut aku ya harusnya Mail bebas dong. Karena urusan dengan Mail ya urusan skincare. Ya kan, tutup mulut untuk skincare. Kenapa sekarang dia ini? Gitu loh, berbeda. Ya saya baru kali ini sih agak susah apa ya bicara karena saya ngelihatnya agak lain lah istilahnya, agak lain daripada kasus-kasus biasanya ya gitu loh. Nah saya rasa juga ya kita optimis lah, kita harapkan, kita doakan supaya majelis hakim tuh benar-benar pada saat nanti untuk mengambil keputusan itu pakai hati nurani, logika, akal sehat, dan melihat fakta-fakta persidangan gitu. Sekelas Nikita Mirzani aja bisa dibeginikan, gimana dengan kami rakyat jelata Bang, yang nggak punya dutre dan nggak punya kepamoran. Nasib kami di mana Bang? Ya itu tadi saya bilang saya susah berkata-kata ya nih. Kalau bahasa Inggris kerennya sampai speechless saya melihat ini semua. Gitu. Iya sih. Kalau dibilang nih cukup membuat lelah ya Bang, padahal sebenarnya simple ya, tapi ini melelahkan jadinya. Atau memang sengaja diciptakan ya supaya Niki, pengacara Niki lelah dan akhirnya ya menyerah saja kan gitu. Nih mungkin ya. Bisa jadi asumsi seperti itu, bisa jadi itu kan asumsi ya Bang ya. Mungkin saja itu, tapi itu yang negatifnya ya, itu yang negatifnya. Ya. Tapi kalau dari pemikiran positifnya, yuk mudah-mudahan dengan panjang episode pengadilannya ini, dengan banyaknya para saksi, dengan banyaknya alat bukti tambahan yang muncul di fakta-fakta persidangan, inilah juga yang akan membuat Nikita Mirzani menjadi bebas atau menjadi ringan gitu loh. Ini positifnya gitu. Kalau aku sih Bang berpikir mudah-mudahan nanti langsung dinyatakan bebas gitu ya. Itu yang kita harapkan tanpa ada lagi drama-drama yang lain-lainan. Itu maksimal yang terbaik yang kita bisa harapkan. Iya. Tapi kalaupun tidak, saya tetap optimis Nikita tidak bisa dijerat dengan hukuman yang berat atau hukuman yang maksimal itu. Jadi ya harapan kita yang terbaik, termanisnya adalah Nikita ketok palunya bebas. Tapi kalaupun dia harus menjalani itu tidak lama dan tidak apa seperti yang dikatakan oleh pihak mereka. Enak-enak aja ngomong orang 20 tahun. Emang ini teroris, pembunuh apa gitu loh. Kalau ngomong tuh kadang-kadang suka nggak masuk akal. Nih kita 20 tahun, apalagi si siapa tuh ya yang aku penggiat sosial media tuh, siapa, influenza ya apa siapa tuh, dia bilang ini kita 20 tahun itu bagaimana? Oh, si IQ ketinggian Bang, si IQ ketinggian. Itu kalau ngomong, aduh, saya suka gini loh, saya melihat di Indonesia ini kan belum ada batasan ya, belum ada batasan untuk batasan usia anak-anak tuh umur berapa sih yang boleh untuk melihat sosial media seperti TikToker, seperti Igoy gitu ya. Terus ada orang-orang yang muncul
mengklaim dirinya adalah konten kreator, orang yang kayak apa ya, influencer, tapi dia hadir itu dengan bahasa-bahasa yang tidak baik atau seperti orang yang tidak berpendidikan mengedukasi. Jadi saya tuh kasihan gitu kalau sampai anak-anak kita, adik-adik kita tuh menonton, melihat konten-konten orang-orang itu gitu, yang dimana kata-katanya, bahasanya itu ya bisa boleh dibilang barbar lah ya, kayak ngerasa hukum itu nggak ada atau merasa dia paling hebat, paling jago gitu loh. Saya sih ini prihatin banget lah gitu loh. Harusnya orang-orang yang seperti itu nggak usah di follow lah gitu loh. Ngapain di follow? Kalau mau lihat kan bisa lihat, tidak harus follow kan. Tapi kalau orang-orang kayak gitu di follow, malah dia merasa dirinya tuh influencer, padahal influenza, ya kan, yang menyebarkan virus-virus penyakit lah kan gitu. Nggak bagus untuk generasi muda. Bukan begitu? Selamat malam Bang Yamin. Bang Yamin, ini kan nggak tahu nih, abang udah lihat belum itu videonya Mbak Vista itu nyamperin si siapa, pengacara siapa namanya, pengacara Raffi ya. Itu katanya Mbak siapa Vista mau dilaporkan. Coba mungkin kalau pendapatnya Bang Yamin dari video yang beredar viral itu, apakah perbuatan Mbak Vista itu dapat dijerat dengan pasal-pasal undang-undang gitu loh. Kalau menurut kacamata saya sih belum bisa atau belum dapat ya. Cuman nggak tahu, kita dengar pendapatnya Bang Yamin nih. Iya, terima kasih yang Anda. Mohon izin teman-teman yang di bawah, 1100 pasang mata memandang dan telinga mendengar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan edukasi gitu ya. Saya memang mendengar dan melihat sebentar. Tapi kalau kita bicara konstruksi pidana, pasal perbuatan tidak menyenangkan itu sudah nggak berlaku lagi kan Pak Anda? Dulu, saya ingat nih, dulu Mbak Niki dengan ada artis lain, apakah itu almarhum Mbak Jupe, gitu, semoga Allah berikan tempat terbaik baginya gitu ya. Amin, amin. Pernah dijerat pasal perbuatan tidak menyenangkan, termasuk Mbak Dewi, kalau Mbak Dewi Persik gitu. Nah pasca Mbak Niki dan orang inilah dibatalkan pasal itu. Nah sekarang apa namanya, perbuatan tidak menyenangkan itu kita dengar dari kasus yang abang ceritakan tadi gitu. Jadi saya rasa sudah nggak bisa pasal itu untuk digunakan lagi ya. Mungkin itu Bang Sunan turun ya. Loh, Bang Ya, karena turun tadi dia. Oh, kelempar kali. Lempar. Iya enggak. Vista juga turun. Nampak jalanan kayaknya tadi. Bener nggak? Iya, Apa kamu iya. turun? Nampak Iya, jalanan. Benar. Vista Mandel kok turun dia? Nggak tahu turun dia. 2025 cuma nurusin pembuli, sia-sia waktu kalian. Ya biarlah, kan waktu kami kok yang repot. Bukan waktu kau yang kuambil. Lagian aku nggak mau ngambil waktu kau. Karena waktu kau sibuk untuk cari makan, ngerti kau. Kok yang repot? Siapa nyuruh kau nonton? Ya kau blok laku. Kalau perlu TikTok kau tuh kau hapus. Gak usah main TikTok kau. Gak tahu kau TikTok ini sarana dosa. Tahu kau? Sabar kau? Dah, udah gue wakilkan Ang. Nih. Ah. Manga nyondol TikTok, manganya masuk ke rumur. Ah. Manga teh baru ada. Galera dia. Bundo. Apa Mas? Kasih randang lama dia, biar dia tahu yang dia nikmat. Kasih randang lama. Iya kan? Ndak orang-orang itu nak dia randang do.